Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para mahasiswa SMK Alfataru. Selamat bertemu lagi walaupun secara online karena memang kondisi yang tidak memungkinkan adanya, yaitu PSBB, pembatasan sosial berskala besar, dikarenakan adanya wabah penyakit COVID-19 atau corona. Baik, kita lanjutkan kuliah kita ya, dari yang terakhir pertemuan keempat, sekarang pertemuan kelima. Dan pada kesempatan hari ini kita akan bahas mengenai manajemen dan sistem organisasi. Jadi di dalam berbisnis, pengetahuan manajemen dan sistem organisasi sangat diperlukan karena ini menjadi bekal ya, untuk sukses atau tidaknya bisnis yang akan kita jalankan. Baik, sebelum dilanjutkan ke materi selanjutnya, di sini saya akan membahas dulu pengertian dari manajemen. Di sini menurut Mary Parker Follett ya, seorang ahli, pengertian manajemen adalah sebuah seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Dengan kata lain, seorang manajer bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan sebuah organisasi. Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Jadi gak harus kita sendiri. Kalau kita kerja bisnis, gak semuanya kita yang mengerjakan, tetapi bisa melalui orang lain. Yang penting tujuan kita tercapai, tentunya dengan cara-cara yang benar. Dan bagaimana juga, kenapa di sini disebut sebagai seni ya, karena di dalam menyampaikan perintah pada bawahan ini memerlukan suatu seni ya, tidak asal-asalan, sehingga yang diperintah ya itu tidak merasa diperintah atau merasa malah menolong atasannya ya, sehingga terjalinlah suatu hubungan yang harmonis. Terus selanjutnya di sini menurut Henry Fayol ya, pengertian manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengawasan kontrol terhadap sumber daya yang ada agar mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Ya, kalau dilihat dari pendapat Henry Fayol di sini ya, dia lebih melihat sudut pandang manajemen dari suatu proses ya, rencana, pengorganisasian, ya, pengkoordinasian, dan pengawasan, atau nanti di yang kita bahas di slide berikutnya. Selanjutnya di sini menurut Rizky W. Griffin ya, sini pengertian manajemen adalah sebuah proses perencanaan, proses organisasi, proses koordinasi, dan proses kontrol terhadap sumber daya untuk mencapai tujuan dengan efektif dan efisien. Ini hampir sama dengan Henry Fayol ya, kesimpulannya. Dan yang terakhir di sini menurut James A. F. Stoner ya, pengertian manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, leadership, serta pengendalian upaya dari anggota organisasi tersebut serta penggunaan sumber daya yang tersedia di organisasi tersebut guna mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan organisasi sebelumnya. Nah, ini juga menurut James ya hampir sama, dia menambahkan leadership ya atau kepemimpinan. Jadi dengan definisi manajemen ini diharapkan mahasiswa dapat menarik kesimpulan pemahaman tentang apa sih manajemen. Ya, kalau saya pribadi di sini menyimpulkan yang pertama adalah bahwa manajemen suatu seni ya, yang menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Satu poinnya. Yang kedua di sini adanya perencanaan ya, adanya pengorganisasian ya, adanya pengkoordinasian ya, dan pengawasan. Itulah kira-kira kesimpulan dari manajemen ya. Baik, selanjutnya di sini kita akan bahas fungsi dan unsur manajemen ya. Jadi kita lihat apa sih fungsi manajemen di dalam suatu organisasi. Yang pertama di sini ya, kita lihat planning. Kenapa fungsi manajemen ya? Yang pertama ya planning. Di sini
suatu organisasi atau suatu bisnis yang mempunyai manajemen atau yang menggunakan ilmu manajemen pasti adanya rencana ya. Rencana adalah sesuatu yang memang baru tersirat di kepala manusia atau seorang ya, untuk direalisasikan dalam bentuk tindakan. Jadi di sini kita harus planningkan dulu mau usaha apa ya, dan bagaimana caranya kita pelajari, dan setelah di planning inilah kita rencanakan. Jika kita gagal merencanakan ya sama juga merencanakan kegagalan. Itu adalah pepatah yang sering disebutkan oleh orang ahli. Oke, selanjutnya di sini ya, fungsi manajemen yaitu organizing, yaitu mengorganisasikan atau tadi menjalankan pekerjaan melalui orang lain. Karena ketika kita membuat suatu bisnis tidak mungkin menjalankan secara sendiri ya, atau dengan sendiri karena banyak bagian-bagian memang harus dikerjakan oleh orang lain. Nah, ini bagaimana kita mengorganisasikan, bagaimana kita mendelegasikan ya, tugas dan tanggung jawab ya, usaha kita ya, untuk mencapai tujuan, yaitu laba yang optimal ya. Nah, di sini biasanya kita menggunakan alat nanti ya, dalam organizing ini, yaitu struktur. Di situ kita membagi tugas dan tanggung jawab setiap orang atau pekerja yang ada di organisasi kita atau di bisnis kita. Selanjutnya di sini actuating ya, atau action ya. Ini adalah tindakan ya dari sebuah rencana yang tadi kita sudah rencanakan dan mengatur orang-orangnya siapa. Dan selanjutnya di sini harus ada action. Biasanya kebanyakan orang hanya mempunyai planning yang begitu banyak ya di kepalanya, tapi tidak melakukan action, sehingga bisnis ya atau usahanya itu tidak terrealisasi. Actuating ini merupakan realisasi dari planning yang sudah kita buat atau sudah kita rencanakan ya. Nah, ini adalah titik awal ya untuk mengevaluasi bisnis yang akan kita jalankan. Terus selanjutnya controlling. Nah, setelah kita laksanakan, setelah kita jalankan bisnis kita ya, fungsi selanjutnya adalah dalam manajemen mengontrol, melakukan pengawasan ya. Nah, di sini kita bisa mengevaluasi apakah planning yang kita sudah buat, yang kita sudah jalankan ada kendala. Ini jika ada kendala kita catat, dan bagaimana cara nanti untuk melakukan problem solvingnya ya. Setelah kita lakukan pengawasan di sini ya, nanti kita bisa melakukan planning kembali, balik lagi ke sini untuk melakukan problem solving ya. Nah, begitu seterusnya berputar ya, planning, organizing, actuating, dan controlling, atau sering disebut dengan POAC. Yang selanjutnya di sini unsur manajemen ya. Unsur manajemen ya, seperti kita ketahui bahwa unsur itu adalah sesuatu yang memang harus ada dalam suatu manajemen atau dalam suatu organisasi. Ya, kita mau punya bisnis berarti kita lihat dulu apakah unsur-unsurnya di sini sudah lengkap atau tidak. Nah, kalau tidak lengkap biasanya usaha atau bisnis kita ya ini tidak berjalan. Kita lihat yang pertama, man ya. Man ini adalah orangnya ya. Manusianya, apakah ada yang akan menjalankan ya. Kebanyakan orang punya ide yang besar tapi dia tidak punya orang untuk menjalankan bisnisnya. Terus selanjutnya money ya, atau mungkin modal ya. Money ini uang ya. Banyak orang yang punya ide ya, dan ada pekerjaannya tetapi dia uangnya terkendala ya. Ini biasanya bisa diatasi dengan cara meminjam uang ya, atau mengadakan perkongsian ya, atau kerjasama dengan rekan-rekan ya, atau teman seakrab ya, dan lain-lain. Ini guna untuk mengatasi problem uang. Yang selanjutnya di sini ya adalah material. Material adalah bahan baku atau bahan-bahan yang kita perlukan untuk menjalankan bisnis kita. Jadi ini harus memang terdapat juga di sekitar area bisnis kita. Kita ambil contoh, misalkan kita akan membuat produksi tempe ya. Kita harus tahu dulu di sini di mana membeli materialnya. Ya, bahan baku kacang kedelainya di mana yang terdekat dan di mana yang murah. Kalau kita tidak
punya ya, walaupun punya uang dan sudah ada orang yang akan menjalankan ya, ini akan terkendala juga karena memang bahan bakunya yang sulit ya. Untuk itu silahkanlah membuat bisnis yang memang bahan bakunya mudah didapat ya, dan dalam prosesnya lebih mudah ya. Yang selanjutnya adalah mesin di sini adalah alat ya yang digunakan. Ini pun perlu ya, karena setelah adanya material ya, bahan baku, ini bagaimana cara buatnya, ini harus ada alatnya. Dan alat ini pun mungkin tidak selalu dibayangkan dengan suatu mesin yang berteknologi canggih. Di sini bisa kita menggunakan mesin-mesin yang sederhana ya. Misalkan dalam kacang kedelai tadi ya diperlukan alat mixer yang besar ya. Nah, ini kita bisa menggunakan yang sederhana saja ya. Bisa menggunakan sederhana, misalkan diaduk manual. Yang penting alatnya ada ya. Dan di sini juga menentukan untuk mesin ini ya, semakin baik mesin maka semakin baguslah atau hasil produk yang akan dihasilkan. Karena biasanya standarisasinya untuk mesin itu kalau jika menggunakan alat itu akan lebih terstandarisasi. Kita ambil contoh misalkan proses pemarutan ya kelapa yang menggunakan tangan ya, dan yang menggunakan mesin. Kalau menggunakan tangan biasanya di situ ada sisa yang memang masih kita tidak bisa parut karena nanti bisa kena tangan. Sedangkan kalau dengan mesin kita tinggal masukkan, otomatis semua akan terparut dengan baik ya, dan halus. Selanjutnya metode. Nah, metode ini juga kita perlu pelajari ya, dan kita analisa ya, terhadap bisnis yang akan kita jalankan. Masih berkaitan dengan tadi contohnya misalkan pembuatan tempe. Nah, ini kita harus tahu tahapan-tahapan ya, dari bahan mentah kacang kedelai ya diproses menjadi tempe. Ini harus betul-betul mengetahui, memahami ya, sehingga nanti dibuatkanlah proses atau SOP, standar operasional prosedur yang kita bakukan ya. Gunanya untuk apa? Nanti ketika sudah berjalan dan ada pergantian orang ya, kita bisa memberikan SOP tersebut terhadap orang yang baru, sehingga akan lebih mudah dalam pemahaman pengenalan karyawan-karyawan baru. Selanjutnya market ya. Market di sini adalah pasar. Ini juga perlu diperhatikan ya, karena kita banyak orang yang sudah punya uang ya, punya orang dan materialnya gampang carinya, alatnya sudah punya ya, metodenya tahu, tapi dalam pemasarannya dia terkendala ya. Jadi mau dipasarin di mana ya, kadang-kadang bingung. Nah, itu adalah juga harus dipecahkan ya. Artinya kita harus sudah punya rencana ini akan dipasarkan kemana dan target pasar seperti apa, apakah kalangan bawah atau menengah atau kalangan menengah ke atas. Nah, ini harus direncanakan. Baik, inilah fungsi dan unsur manajemen ya. Silahkan jika ada yang ditanyakan di chat saja di Google Classroom, dan mudah-mudahan semuanya bisa dimengerti. Selanjutnya di sini saya akan bahas sistem organisasi. Apa sih sistem organisasi? Yaitu tadi kita bahas ada organizing ya. Lebih jauhnya alatnya adalah tadi adalah struktur ya. Tujuannya untuk apa? Untuk membagi ya, tugas ya, fungsi ya, tugas dan fungsi ya setiap orang ya. Di sini bentuk struktur organisasi ada beberapa ya. Ini saya ambil contoh 3 saja ya. Struktur tipe line ya, ada line and staff dan fungsional. Nah, ini bentuk struktur seperti ini banyak digunakan di perusahaan-perusahaan ya. Kita ambil contoh yang lain ya. Yang lain misalkan kita bikin sebentar.
ya, anggap aja ini bagus ya ininya, karena ini agak kendala nih untuk membuat struktur ya. Oke, nah ini untuk yang lain dia biasanya garis perintah ya, dari atasan langsung ke bawah ya, untuk memerintahkan ya job desk yang memang harus dikerjakan. Nah selanjutnya di sini ada yang line and staff ya. Line and staff contohnya seperti ini. Sorry. Oke, kita lihat di sini. Oke ya, nah ini adalah line and staff ya. Line and staff ya, di sini hampir sama sebenarnya perintahnya garisnya. Ya, tetapi di sini ada staf ahli ya, yang memang tidak berkaitan ke fungsi-fungsi yang lain ya. Misalkan di sini manajer produksi, manajer accounting dan lain-lain ya. Di sini biasanya staf ini adanya di R&D, misal staf ahli ya, dari riset dan lain-lain gitu ya. Ini adalah fungsi line and staff ya. Nah selanjutnya di sini ada fungsional ya. Nah untuk yang fungsional di sini kita ambil contoh. Nah, biasanya di sini untuk yang fungsional kayak contoh misalkan di sini manajer produksi, manajer gudang, ya, manajer accounting, manajer, dan di sini banyak mungkin ya manajer ya. Ini ada garis putus-putus ya. Jadi kalau fungsional ini di sini ada garis koordinasi antar bagian ya. Jadi bedanya kalau di sini dia garis lurus perintah gimana di atasannya ya, perintah atasan ya, bekerja masing-masing ya. Sedangkan di sini ada garis koordinasi antara satu bagian dengan yang lain ya. Oke, demikian untuk gambaran bentuk struktur organisasi. Selanjutnya konsep manajemen dalam organisasi. Nah, dalam organisasi di sini manajemen ya punya 3 konsep. Yang pertama sebagai ilmu. Artinya ya, yang tadi sudah dibahas sebelumnya bahwa dalam organisasi ya, untuk membentuk suatu organisasi, untuk menjalankan suatu organisasi harus mempunyai ilmunya, yaitu ilmu manajemen, bagaimana mengatur dan lain-lain ya. Terus yang kedua di sini konsep manajemen sebagai seni ya. Nah, seni seperti yang dibahas sebelumnya juga ya, bahwa bagaimana kita mengatur, bagaimana kita mengelola, tetapi terjadilah hubungan yang harmonis, bukan antara atasan dan bawahan yang sifatnya otoriter. Harus selaras ya, sehingga semua orang yang bekerja di situ memang punya sepakat ya untuk mencapai suatu tujuan organisasi yang sudah ditentukan sebelumnya. Terus manajemen sebagai suatu profesi ya. Sudah jelas banyak orang yang bekerja ya, mengejar ya posisi-posisi dalam struktur organisasi ya. Sebagaimana ilmunya manajemen, biasanya orang yang sudah menjadi bisa memanage, mengatur ya, itu akan menjadi manajer ya. Nah, manajer juga bisa menaik lagi ke atas ya, menjadi GM atau general manager yang membawahi beberapa manajer-manajer. Nah, itu biasanya profesi-profesi tersebut banyak diidamkan atau karir tersebut banyak dimimpikan oleh para karyawan ya, yang bekerja di suatu perusahaan ya.
Nah, inilah konsep ya, suatu konsep manajemen dalam suatu organisasi. Baik, sampai di sini dulu untuk materi video pembelajaran pada kesempatan ini. Nanti kita lanjutkan pada bagian berikutnya yang akan membahas mengenai sistem SWOT. Saya cukupkan, kurang lebihnya mohon dimaaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.